Saudara, sebanyak 200 anak usia 12 hingga 17 tahun menerima vaksinasi dosis kedua yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Amurang. Adapun 200 anak tersebut yang menerima vaksin dosis kedua berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan. Anak usia 12 hingga 17 tahun dari berbagai sekolah di Kabupaten Minahasa Selatan antusias menerima vaksin kedua yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Amurang. Meilani Tamunu, salah satu siswi yang divaksin, mengaku sangat senang dan mengajak kakak dan adik kelasnya untuk segera ikut divaksin karena vaksin halal, aman, dan efektif. Ada rasa motivasi supaya imun kita lebih sehat lagi, dan vaksin memang harus punya imun yang kuat dan sehat. Jangan takut vaksin, tapi kalau mau ikut vaksin tetap harus jaga kesehatan dan imun ya, karena vaksin itu halal dan aman. Kepala Puskesmas Amurang Dr. Yudi Emor mengatakan 20 vial vaksin untuk 200 suntikan tercapai hari ini. Menurutnya pelaksanaan vaksinasi di SMA Negeri 1 Amurang, selain anak yang divaksin, sebenarnya ada juga beberapa guru yang menerima vaksinasi tahap kedua. Anak sekolah umur 12-17 ini dosis kedua, dan dosis pertama dari tanggal 1 Juli itu sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Jadi dosis kedua ini yang dilakukan hari ini oleh Puskesmas Amurang. Jadi dengan jumlah yang sasaran yang ingin divaksin itu sekitar 200 orang. Ini dengan anak sekolah juga dengan guru-guru di sini, guru-guru di sekolah SMA 1 Amurang. Sayangnya pada vaksinasi tahap kedua di Kecamatan Amurang ini tidak terlihat ada petugas yang mengatur para peserta vaksin. Akibatnya kerumunan pun tidak terhindarkan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, beberapa perangkat desa di 4 desa dari 167 desa se-Kabupaten Minahasa Selatan mengadukan nasibnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Sebagian besar perangkat desa tersebut mengadukan nasib lantaran mengklaim diberhentikan secara sepihak oleh para kepala desanya, padahal masih produktif bekerja. Perangkat desa di 4 dari 167 desa se-Kabupaten Minahasa Selatan mengadukan nasib ke Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pos Bakum PTUN Manado lantaran diberhentikan secara improsedural oleh kepala desanya tanpa rekomendasi SK pemberhentian resmi dari kecamatan. Pos Bakum PTUN Manado, Eka Tindangan, mengatakan perangkat desa dari 4 desa tersebut yakni dari Kecamatan Sinunsayang dan Kecamatan Maesaan. Menurut Eka Tindangan, beberapa berkas para perangkat desa tersebut sudah dilimpahkan ke Panitra Komisi Informasi untuk selanjutnya disidangkan. Ada 4 desa yang sudah ada SK pemberhentian dan itu akan naik sidang. Itu sudah akan naik sidang. Dan untuk SK pemberhentian yang tidak ada, ini kami sedang melakukan persiapan berkoordinasi dengan Komisi Informasi dan sudah masukkan beberapa desa yang belum ada SK pemberhentian ke Panitra Komisi Informasi. Dari Pos Bantuan Hukum akan mengawal proses hukum ini hingga mereka mendapatkan SK pemberhentian. Nah, setelah sudah ada SK pemberhentian, barulah nanti kami gugat di PT UN. Macam kayak Boyong Pante. Boyong Pante itu sudah ada SK pemberhentian dan hari Selasa itu akan naik sidang. Dan dari Kinawiruan juga, mereka ada SK pemberhentiannya itu sudah naik prosesnya, dan hari Kamis akan disidangkan juga. Tindangan menambahkan jika masih ada perangkat desa yang merasa dirugikan dengan pemberhentian sepihak ataupun soal pemotongan gaji di luar dari aturan dan hal lainnya, silakan diadukan ke Pos Bakum PTUN Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo di Kota Manado. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Dampak pemberlakuan PPKM Mikro di Kabupaten Minahasa Selatan membuat pendapatan para pelaku usaha melemah. Tak terkecuali dialami oleh pemilik rumah makan, sektor jasa angkutan umum, dan pedagang kaki lima. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro
dan dibatasinya jam operasional serta aktivitas masyarakat berdampak pada sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaku usaha di bidang penjualan makanan siap saji yang biasanya rata-rata menghasilkan omset Rp1 juta per harinya, kini semenjak masa PPKM pendapatannya turun drastis. Jangan terdampak. Pengaruhnya apa, Bu? Biasa laku lebe ini sudah terlalu yang seberat. Biasanya dalam satu hari biasanya dapat berapa, Bu? 800, 900, sekitar 1 juta lah. Tapi saat pandemik ini 300-400. turun drastis, Bu ya? Iya. Harapan Ibu ke pemerintah, Ibu dapat bantuan nggak? Harapannya, Bu? Harapan, dia dan untuk nak pilih-pilih. Nak pilih-pilih itu bantuan mau kasih dan maksudnya bagi rata. Ya, ini Leli ada tulang dapat, lain enggak. Tespil Biliam, salah satu pelaku usaha kecil, mengaku untuk usahanya memang tidak terlalu terdampak. Sektor kasa iya, cuma yang macam pemberlakuan PPKM malam tuh kadang-kadang jam 8 sudah tutup. Dan kita pikirkan PPKM ini kerumunan massa yang nggak bisa. Ini orang makan kalau cuma 1 orang, 2 orang, tutup, dipaksa tutup. Kasihan dia makanan. Diketahui meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini membuat pemerintah kembali memperpanjang PPKM Mikro sejak 2 Agustus hingga 16 Agustus mendatang demi menekan angka penyebaran COVID-19. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sejak awal pandemi, ada satu kampung di Kabupaten Minahasa Selatan yang warganya tidak pernah tersentuh sama sekali dengan wabah COVID-19. Adalah Desa Temboan, Kecamatan Maesaan yang berjarak 67,7 km dari Amurang, ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan. Hingga saat ini warga Desa Temboan, Kecamatan Maesaan yang berjarak 67,7 km dari Amurang, ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan, tetap terjaga dari COVID-19. Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Temboan, Reli Sumera, Desa Temboan masih menjadi desa yang tangguh. Sebab dari awal COVID-19 tahun lalu hingga kini, belum ada satupun dari 380 kepala keluarga atau 1.400 jiwa yang terkonfirmasi COVID-19. Meski tangguh dan masuk dalam zona hijau, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama, yakni tetap mengaktifkan PPKM 1x24 jam, mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Strategi sekaligus dengan himbauan sesuai dengan pengalaman kami tetap menyampaikan kesadaran kepada masyarakat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID ini. Maka diharapkan kesadaran yang memang dari seluruh warga masyarakat, karena walaupun pemerintah menyampaikan penerapan protokol kesehatan ini, ketika tidak ada kesadaran dari masyarakat, maka yang pasti penularan pasti akan terjadi. Jadi diharapkan supaya tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga PPKM yang ada di desa tetap dilaksanakan. Sebagian besar warga Desa Temboan berprofesi sebagai petani. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Tomohon dan DPD RI